pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Udah 8 bulan 7 bulan dan kita 1 tahun itu memang dia turunkan hukumannya. Ya, tentu ini sudah tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan. Selamat pagi, dari kawasan Bukit Wolio Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. 3 orang terdakwa pemalsu sertifikat vaksin dan surat keterangan hasil antigen COVID-19 divonis 7 dan 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka di awal semester genap tahun 2022. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 6 Januari 2022 bersama saya Rizka Harlina. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan terlebih dahulu update kasus COVID-19 di tanah air. Melansir data Satgas COVID-19 hingga Rabu 5 Januari ada tambahan 404 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 4.264.136 kasus positif corona. Sementara itu jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 180 orang sehingga menjadi sebanyak 4.115.149 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 4 orang menjadi sebanyak 144.109 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.878 kasus, bertambah 220 kasus dibanding sehari sebelumnya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. 3 orang terdakwa pemalsu sertifikat vaksin dan surat keterangan hasil antigen COVID-19 divonis 7 dan 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Udah 8 bulan 7 bulan dan kita 1 tahun itu memang dia turunkan hukumannya. 3 orang terdakwa pemalsu sertifikat vaksin dan surat keterangan hasil antigen COVID-19 divonis 7 dan 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau. Ketiga terdakwa tersebut masing-masing AM selaku pegawai honorer Kantor Kesehatan Pelabuhan Bau-Bau, LH selaku pemilik rental, dan AR selaku buruh di Pelabuhan Murhum. Terdakwa AM dan LH masing-masing divonis 7 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa seluruhnya. Sedangkan AR divonis 8 bulan juga dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa seluruhnya. Vonis ketiga terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 1 tahun penjara. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bau-Bau Hakim Albana saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Udah 8 bulan 7 bulan dan kita 1 tahun itu memang dia turunkan hukumannya karena ini kan sebenarnya kan hanya pemalsuan dokumen saja itu. Pemalsuan biasa lah sebenarnya, kan bukan orang sakit yang dibikin nggak sakit gitu loh. Entah dari fakta-fakta di persidangan kan sampai saat ini kita belum ketemu juga lonjakan COVID-nya itu sih pertimbangan hakim kemarin itu dalam putusannya itu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa AM terbukti bersalah setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, baik dari keterangan saksi maupun terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 416 ayat 1 KUHP, Junto Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 17 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Sedangkan terdakwa AR dan LH juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 17 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi.
Atas vonis itu ketiga terdakwa menerimanya, begitu juga dengan jaksa penuntut umum meski vonis lebih ringan dari tuntutan. Diketahui sebelumnya, Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 3 terduga pemalsu sertifikat vaksin dan hasil antigen COVID-19 penumpang kapal KM Sinabung rute Bau-Bau Sorong. Akibatnya 26 orang penumpang kapal tersebut dipulangkan ke Pelabuhan Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau AKBP Rio Tangkari mengatakan dalam melancarkan aksinya, ketiga pelaku saling berbagi peran dan profesi yang berbeda-beda. Di antaranya AR bertugas selaku eksekutor dan pengarah kedua pelaku lainnya. Pelaku LH bertugas membuat surat vaksinasi dengan cara men-scan, sedangkan AM berperan memuluskan proses pemeriksaan di pelabuhan saat ke-26 penumpang itu berangkat dari Pelabuhan Murum Bau-Bau. Dari dugaan perbuatan ilegal tersebut, total keuntungan yang diperoleh para pelaku sebesar Rp11.720.000 di luar biaya tiket. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka PTM di awal semester genap tahun 2022. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulku, melaporkan. Ya, tentu ini sudah tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka PTM di seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Proses pembelajaran secara tatap muka langsung di ruang kelas itu mulai berlaku secara penuh pada awal semester genap 3 Januari 2022. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Lawade Aswat menyebutkan, meskipun PTM telah dilonggarkan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari kewajiban memakai masker, pemeriksaan suhu tubuh secara berkala, hingga memastikan penyediaan sarana cuci tangan. Di sisi lain, lanjut Aswat, sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan Presiden, pihaknya terus berupaya meningkatkan persentase cakupan vaksinasi COVID-19 terhadap tenaga pendidik dan peserta didik. Ya, tentu ini sudah tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemarin di hasil penjelasan Pak Dirjen, memang kalau kita baca memang tidak ada pilihan lagi. Semua harus melakukan pembelajaran secara langsung. Sementara itu, untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Bau-Bau Buton Selatan, Mas Tuti menyebutkan, di semester baru ini masih diberlakukan sistem pembelajaran secara tatap muka secara terbatas sesuai dengan peraturan Gubernur Sultra dan merujuk pada keputusan 4 menteri. Tatap muka terbatas itu sebenarnya juga kan memang punya aturan-aturan menjaga jarak, tentunya kan pengaturan kursi-kursi juga itu punya jarak. Olehnya itu jumlah kursi atau volume anak di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar itu kan itu tidak semuanya, otomatis itu akan setengahnya saja. Kalau misalnya 1,5 meter setiap kursi jaraknya kan, berarti memang ada siswa misalnya hari Senin belajar si A, si B, si C, dan seterusnya. Hari Selasanya lain lagi siswanya. Mas Tuti juga memastikan pada pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, kantin sekolah belum dibuka. Satgas COVID-19 dan Satuan Polisi Pamung Praja juga diminta untuk mengawasi para penjual jajanan di luar pagar sekolah untuk mencegah kerumunan dan penularan kasus baru. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi. BMKG melalui laman resmi menjelaskan gempa tersebut terjadi pada pukul 3:55 waktu Indonesia Barat dengan lokasi gempa berada di sekitar 122 km timur laut Wakatobi. Adapun titik koordinat gempa bumi itu berada di 4,91 lintang selatan sampai 125,18 bujur timur. Epicentrum getaran gempa itu berada di tengah laut pada kedalaman 569 km. BMKG mencatat gempa bumi magnitudo 5,8 tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berita yang terakhir, Wakil Wali Kota Bau-Bau Lawade Ahmad Muniansyah menyebutkan para peserta Poprov Sulawesi Tenggara yang akan ke Bau-Bau sebaiknya mengantongi sertifikat vaksin. Mengenai hal itu,
Wade Nurliani melaporkan. Bau-Bau dan Kabupaten Buton akan menjadi lokus penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara ke-14 tahun ini. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menggarap satu persatu kesiapan venue olahraga. Salah satunya yang hampir rampung adalah Stadion Betombari di Kelurahan Tanganapada. Tak hanya lokasi, Pemkot Bau-Bau pun mulai mewanti-wanti kewajiban vaksin bagi para peserta Porprov. Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengungkapkan seluruh peserta Porprov yang akan bertandang di Bau-Bau sebaiknya telah divaksin, utamanya para atlet yang akan bertanding. Selain sertifikat vaksin, Moniansi juga menyarankan seluruh peserta negatif COVID-19 dengan menjalani swab antigen. Itu diberlakukan sebagaimana PON saat itu. Dan semua yang beraktivitas di arena memang harus sertifikasi vaksin. Setelah sertifikat vaksin juga mereka harus diperiksa melalui PCR misalnya. Melalui rapid. Hal itu juga ditegaskan oleh PLT Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Abdul Rahman. Ia mengatakan para peserta Porprov utamanya atlet Bau-Bau harus menjadi pelopor mengingat posisi Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah penyelenggara. Sementara terkait jadwal penyelenggaraan, pihaknya belum mengantongi informasi lanjutan dari pemerintah provinsi, namun besar kemungkinan diselenggarakan akhir tahun ini. Abdul pun bakal mengimbau para atlet agar segera divaksin mengingat waktu pelaksanaan masih relatif lama. Termasuk atlet, apalagi atlet harus itu menjadi pelopor utama itu. Untuk jadwalnya insya Allah antara Oktober sama Desember, karena kan masalah itu juga kan kami tidak bisa menentukan sepihak, harus kami dari provinsi kan ini kan namanya gabenya provinsi cuma di bawah-bawah. Jadi kita juga menunggu kepastian dari sana untuk sementara jadwalnya itu antara bulan 10 sampai bulan 12. Terkait cabur, Pemkot Bau-Bau mengusulkan sebanyak 26 cabang olahraga, diantaranya sepak bola, catur, tinju, tenis meja, panahan, renang, dayung, serta angkat berat. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 3 orang terdakwa pemalsu sertifikat vaksin dan surat keterangan hasil antigen COVID-19 divonis 7 dan 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sudah memperlakukan pembelajaran tatap muka PTM di awal semester genap tahun 2022. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi.